Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal dijadwalkan akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari agenda sidang peninjauan kembali tersebut, sudah bersama kita terhubung pengacara Saka Tatal, Titin Prilianti. Selamat pagi, Bu Titin. Bisa disampaikan apa agenda sidang pada pagi nanti, Bu? Selamat pagi. Sebetulnya agenda sidang PK kali ini biasanya kalau yang sudah yang biasanya pada pemeriksaan berkas-berkas dulu, baik itu berkas PK-nya, memori yang kita serahkan, kan kita sudah menyerahkan memori pada tanggal 8. Kemudian juga berkas-berkas para pengacaranya diperiksa kembali, apakah itu berita acara sumpah dan sebagainya, walaupun memang sudah dilampirkan, tetapi biasanya ada pemeriksaan karena harus membawa yang aslinya. Kemudian juga nanti tentu saja pengadilan nanti yang akan apa kekurangan keininya, apakah misalnya ada perbaikan dan sebagainya, biasanya disampaikan pada sidang pertama, gitu Mas. Dari memori PK yang kita ajukan pada saat pendaftaran. Oke, baik Ibu Titin, berkas-berkas apa saja Bu yang saat ini sudah dipersiapkan kuasa hukum dalam persiapan sidang peninjauan kembali pagi hari nanti? Kalau memori PK kan memang sudah diserahkan Mas, tetapi memang kita menjelang waktu sidang itu kan tim juga mengadakan persiapan, kemudian memperbaiki, atau kemudian juga timbul bukti-bukti baru, terutama pengakuan Dede. Nah itu kan belum dimasukkan dalam memori PK terdahulu ketika kita mendaftar. Nah itu kan akan ada perbaikan, berarti kita akan menyerahkan lagi berkas-berkas lain yang sifatnya merupakan novum-novum baru, termasuk diantaranya adalah pengakuan Dede dalam bentuk visual maupun yang kita sertakan dalam argumen-argumen di dalam memori PK, gitu Mas. Baik, mungkin bisa disampaikan lebih detail Bu, penyampaian ataupun pengakuan Dede seperti apa yang nantinya akan menjadi novum baru di sidang peninjauan kembali nanti Bu? Ya, artinya dengan adanya pengakuan Dede bahwa pada tahun 2016 apa yang dia sampaikan di dalam BAP itu kan sebetulnya tidak pernah terjadi. Kalau dalam BAP 2016 Dede menyatakan dia melihat dan ada anak yang mengejar segerombolan orang yang termasuk diantaranya 8 terpidana ini mengejar kemudian melempari. Nah ternyata kan itu oleh Dede dicabut dan disampaikan dengan di YouTube, tayangan YouTube channelnya Pak Deddy Mulyadi, dan itu kan dijadikan novum bagi kita, dipaparkan bahwa pengakuan Dede itu berarti peristiwa itu tidak pernah terjadi. Karena dulu dalam BAP di 2016, Dede memang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Hanya saja saat itu hakim mempercayai kalau BAP itu benar gitu. Dan akhirnya jatuhlah vonis terhadap 8 terpidana diantaranya Saka Tatal. Oke, baik Ibu Gitu, Titin, Mas. tapi kan sejauh ini kita tahu bahwa Saka Tatal sudah menjalani hukuman dan sudah bebas murni. Lalu apa yang diharapkan dari pihak kuasa hukum terkait dengan pengajuan peninjauan kembali ini, Bu? Sebetulnya gini Mas, sebetulnya dari 2016-2017 saya sudah meyakini betul apa yang terjadi terhadap putusan itu adalah rekayasa. Bukan hanya pada ada putusan Mas, pada penangkapan ke-8 terpidana itu saya melihat ada rekayasa. Dari bukti-bukti di persidangan kan memang tidak ada keselarasan antara bukti yang kita hadirkan, kemudian keterangan yang kita sampaikan dengan dakwaan, termasuk bukti otopsi yang jelas betul tidak ada penusukan, tetapi sebab kematian korban karena retakan tulang belakang, tetapi dalam dakwaan ternyata itu, dan itu kan pada akhirnya jatuh vonis kepada Saka Tatal. Dan sekarang Saka Tatal mengajukan PK karena ternyata di dalam perjalanannya banyak juga bukti-bukti baru, yaitu para pengakuan-pengakuan yang dulu diarahkan sesuai BAP kini ditarik atau dicabut kembali. Dan bukti-bukti itulah yang dijadikan PK, dijadikan dalam memo, tertuang dalam memori PK, dan Saka Tatal walaupun sudah dihukum 3 tahun 8 bulan dari vonis 8 tahun, ingin mengembalikan nama baiknya. Karena tentu saja predikat Saka Tatal sebagai terpidana
yang tidak pernah melakukan perbuatannya menjadi beban yang berat di masanya ke depan. Apalagi Saka Tatal sekarang masih usia 23 tahun. Kalau tidak mengajukan PK atas perbuatan yang pernah dijatuhkan padanya, tentu saja itu akan melekat. Predikat mantan narapidana itu akan melekat, Mas. Jadi kita permohonan PK-nya merehabilitasi nama baik Saka Tatal. Itu, Mas. Baik. Baik Bu Titin, lalu seoptimis apa tim kuasa hukum Saka Tatal dengan bukti baru yang ada ini dalam menghadapi sidang peninjauan kembali nanti? Bagaimana, Mas? Seoptimis apa tim kuasa hukum Saka Tatal dalam menghadapi pengajuan kembali, sidang pengajuan kembali ini, Bu Titin? Kami sangat optimis, Mas, apalagi dengan dukungan masyarakat Indonesia, dengan dukungan media, dengan dukungan netizen yang sangat luar biasa. Yang di 2016-2017 sulit sekali saya dapatkan. Kalau pada 2016-2017 kami bersidang aja di demo dan dituntut para pelaku harus menerima hukuman sangat tinggi termasuk tembak di tempat, itu poster-poster seperti itu kan terjadi pas di sidang 2016-2017. Padahal saya sangat yakin peristiwa itu tidaklah pernah terjadi. Saya meyakini ada kesalahan yang luar biasa dari ditangkapnya ke-8 tersangka yang akhirnya menjadi terdakwa dan akhirnya dijatuhkan vonis menjadi terpidana. Baik. Saya meyakini betul pada tahun ini 2024 kebenaran terungkap dengan selebar-lebarnya. Terima kasih atas dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh media yang pada akhirnya mengetahui ada yang salah dari dipidananya 8 orang yang menderita sejak penangkapan sampai dalam ini, gitu, Mas. Baik, Bu Titin, singkat saja Bu Titin, apakah nanti pagi Saka Tatal akan hadir dalam persidangan? Singkat saja, Bu. Saka Tatal akan hadir dan sekaligus akan dilindungi oleh LPSK, Mas. Tadi malam saya mendapat informasi LPSK akan menjaga Saka dan langsung datang dari Jakarta. Oke, gitu, baik. Mas. Baik, terima kasih Bu Titin atas informasinya.